Eko tidak terima atas ancaman yang diberikan Putri kepadanya. Dari kejadian inilah, pikiran jahat Eko mulai muncul. Singkat cerita, pada tanggal 25 Juni tahun 2019, tepat pada dini hari, Putri di saat itu sedang tertidur pulas. Eko yang melihat ada kesempatan tersebut, dia langsung menghampiri Putri, dan seketika dia mengeratkan kedua tangannya di leher Putri. Putri yang sedang tidur, tiba-tiba bangun. Dia begitu kaget dengan keadaan itu, Putri susah bernapas, napasnya terengah-engah, dan muka mulai membiru. Dan, tidak lama kemudian, Putri pun menghembuskan napas terakhirnya. Kisah hari ini berasal dari Jabodetabek, di mana ada seorang pria langka yang memiliki pacar, akan tetapi entah kenapa mereka terlibat pertikaian kata, sehingga membuat hatinya panas, lalu memutuskan untuk menghabisi pacarnya. Tidak hanya itu, dia dengan tega memisahkan tubuh pacarnya, lalu menyimpan pacarnya itu selama 3 tahun. Sobat, bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak di kisah nyata. Kita mulai ceritanya. Di sebuah daerah, tepatnya di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, ada seorang pria yang bernama Eko. Eko ini merupakan seorang pria yang pintar dalam berbohong. Ia merupakan pria hidung belang, dan dia memang jago untuk menggoda wanita. Kegiatan sehari-harinya adalah bermain wanita, alias gonta-ganti pasangan. Dia selalu membawa banyak wanita yang dia temukan di dating apps. Jadi, dia ini berburu banyak wanita di aplikasi seperti Tinder, Tanta, dan juga Bumble. Kabarnya, masih banyak dating apps yang lain yang digunakan oleh Eko. Eko dalam memilih targetnya sangatlah berhati-hati. Dia selalu mencari wanita yang lebih tua darinya, dan kalau bisa yang bergelimang harta, alias banyak uang. Pada saat Eko mendekati wanita-wanitanya atau mangsanya, dia selalu mengatakan kalau dia merupakan seorang dokter. Wah sobat, Eko ini mau halal, haram, semuanya dihantam demi mendapatkan apa yang ia mau. Baik sobat, kita lanjut. Dia mengaku kalau dia adalah seorang dokter yang sukses dan juga kaya raya. Padahal, semua itu hanyalah bualan semata. Aslinya Eko ini adalah seorang pengangguran sejati. Dari banyaknya wanita yang terjebak oleh kejahatan Eko, ada satu wanita yang bernama Putri, berusia 54 tahun, di saat kejadian ini berlangsung. Dan, pada saat itu, Eko mengenal Putri melalui sebuah aplikasi yang bernama Badu. Aplikasi ini menghubungkan penggunanya kepada orang-orang yang bertempat tinggal saling berdekatan. Ketika Eko melihat ada Putri di Badu, dia langsung mengklik suka, agar bisa match dengan Putri. Dan ternyata, Putri juga suka terhadap Eko. Pada saat mereka kenalan di aplikasi tersebut, tak butuh waktu lama, Eko dan Putri membuka obrolan untuk pertama kalinya. Eko mencoba untuk menggali informasi seputar latar belakang dari kehidupan Putri. Dan Eko dengan gesit mendapatkan informasi bahwasannya Putri ini tergolong seorang wanita yang sukses secara karir pekerjaan. Putri saat itu bekerja di sebuah kantor media dan menjadi seorang wartawan majalah dengan jabatan sebagai eksekutif editor di tempat ia bekerja. Yang mana jabatan ini merupakan jabatan yang tergolong tinggi kedudukannya dengan penghasilan yang cukup besar. Dalam perjalanan hidupnya selama membina rumah tangga, ternyata Putri sudah sempat menikah. Lalu dia sempat tinggal di Amerika. Namun, setelah beberapa lama berumah tangga, pada akhirnya kisah cintanya kandas. Dan, ia akhirnya bercerai lalu balik lagi ke Indonesia. Dengan jabatan Putri yang tinggi bekerja di Indonesia, sudah pasti Putri ini merupakan seorang wanita karir yang memiliki penghasilan banyak, alias uangnya banyak. Eko sangatlah bersemangat dan senang pastinya, karena mengetahui latar belakang Putri, di mana itu artinya Putri dapat menjadi target dia selanjutnya.
Beberapa hari kemudian, pada tahun 2018, Eko dan Putri sepakat untuk bertemu. Di mana pada saat itu, Eko sebenarnya belum menikah. Tahun itu juga Eko dan Putri sempat menjalin hubungan, alias berpacaran selama beberapa bulan. Singkat cerita, pada Februari tahun 2019, tanpa sepengetahuan Putri, Eko menikahi seorang wanita yang ia cintai, dan sampai saat ini masih menjadi istrinya. Sobat, istri Eko tidak mengetahui kalau Eko menjalin hubungan dengan beberapa wanita. Ia tidak tahu kalau suaminya adalah seorang penipu. Setelah menikah, Eko mulai merasakan dampak buruk apa yang ia lakukan selama ini. Pada saat di Bandung, setelah beberapa hari Eko menikahi istrinya, tepat pada 22 Februari tahun 2019, tiba-tiba Putri datang ke kediaman keluarga Eko tanpa memberikan kabar. Ternyata di saat itu Putri ini sudah lama lost kontak dengan Eko. Eko tidak bisa dihubungi karena kesibukannya dengan sang istri, padahal mereka masih belum memutuskan hubungan. Ditambah lagi Putri saat itu tidak tahu kalau Eko sudah menikah dengan wanita lain. Maksud kedatangan Putri di saat itu hanya sekedar untuk melihat keadaan Eko. Sobat, bisa dikatakan bahwa Putri ini rindu terhadap Eko. Dia penasaran karena beberapa hari terakhir sang pacar tidak bisa dihubungi. Akan tetapi, kedatangan Putri ini justru membuat Eko jadi panik. Di saat itu, karena tidak mau ketahuan keluarganya kalau dia punya simpanan, dia langsung menarik tangan Putri dan menyuruhnya untuk pulang. Entah apa yang dikatakan Eko pada saat itu, yang jelas ia berhasil membujuk Putri sehingga Putri memutuskan untuk pergi pulang. Lalu di sisi lain, Eko yang tinggal bersama istrinya mengaku bahwa dia merupakan pekerja di bidang pertambangan. Sobat, di saat itu istrinya percaya saja kalau Eko seorang pekerja tambang dan jarang pulang. Padahal kepada wanita-wanita lain, termasuk Putri, dia mengaku sebagai seorang dokter. Atas kebohongannya itu, sang istri mengenal Eko sebagai sosok suami yang bertanggung jawab dan rajin bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Pada suatu hari, seperti biasa Eko pergi untuk pura-pura bekerja. Dia selalu berangkat dari rumah seolah-olah dia pergi ke kantor, padahal itu hanya tipu-tipu Eko. Di saat itu Eko mengaku bekerja pada salah satu proyek pertambangan yang namanya kerja di pertambangan, pastinya membutuhkan waktu yang lama untuk pulang ke rumah. Di saat itu Eko memanfaatkan hal tersebut dengan berkata kepada istrinya kalau dia bakal jarang pulang. Aslinya dia pergi ke sebuah kos-kosan yang dia sewa untuk dijadikan tempat tinggalnya selama dia mengencani atau mempacari target wanita yang ia pilih. Jadi sobat, bisa dikatakan inilah pekerjaan Eko, yaitu memeras para wanita yang ia pacari. Lalu di sisi lain kedekatan Eko dan Putri terjalin kembali. Hal ini bisa terjadi gara-gara Putri mencoba untuk bertemu Eko dan datang ke rumahnya. Jadinya Eko khawatir kalau dia tidak dekat lagi dengan Putri, nanti tiba-tiba Putri datang ke rumah. Bisa-bisa rumah tangga Eko bisa retak atau bahkan hancur. Jadi, satu-satunya cara adalah mendekati Putri lagi agar bisa mengontrol Putri supaya rumah tangganya aman. Hubungan Eko dan Putri semakin lama semakin lengket, intensitas ketemunya pun semakin sering. Dan seiring berjalannya waktu, Putri pun mengetahui kalau Eko sudah menikah. Eko yang sudah berumah tangga tidak membuat Putri mengurungkan hubungannya dengan Eko. Justru ia tetap menerima Eko sebagai kekasihnya dan melanjutkan hubungannya. Lalu pada tanggal 24 Juni tahun 2019, mereka pun melakukan pertemuan lagi di tempat tinggal Putri, yaitu di apartemen Taman Rasuna di Jakarta Selatan, Kuningan. Pada saat itu, mereka sempat ngobrol tentang banyak hal. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Putri menanyakan mengapa Eko tidak menikahi dia saja. Dan kenapa justru Eko menikahi wanita lain. Putri juga mengatakan kalau dia sangat kecewa dengan sikap Eko yang egois. Namun sobat, pada saat Putri mempertanyakan itu, Eko berusaha menenangkan dan membujuk Putri agar tidak marah. Putri yang mendengar bujukan dari Eko, lambat laun dia luluh dan memaafkan Eko. Setelah Putri puas meluapkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepalanya, alias unek-uneknya,
Lalu, Eko juga menyampaikan bahwa dia sangat kesal dan kecewa saat Putri datang ke rumah keluarganya secara tiba-tiba. Hal itu merupakan ancaman bagi Eko. Dia khawatir kalau keluarga serta istrinya mengetahui hubungannya dengan Putri. Pada saat Eko mengatakan hal tersebut, ternyata Putri kembali marah lagi karena Eko membela istrinya dibandingkan dengan dia. Dia merasa dikesampingkan oleh Eko. Pada saat itu, suasana mulai memanas, mereka berdua terpancing emosi, sehingga Putri di saat itu sempat mengancam Eko. Putri mengatakan bahwa akan membocorkan hubungan mereka ke istri dan keluarga Eko. Eko yang mendengar hal itu, membuat ia murka dan telinga panas atas ucapan Putri. Eko tidak terima atas ancaman yang diberikan Putri kepadanya. Dari kejadian inilah, pikiran jahat Eko mulai muncul. Singkat cerita, pada tanggal 25 Juni tahun 2019, tepat pada dini hari, Putri di saat itu sedang tertidur pulas. Eko yang melihat ada kesempatan tersebut, dia langsung menghampiri Putri, dan seketika dia mengeratkan kedua tangannya di leher Putri. Putri yang sedang tidur, tiba-tiba bangun. Dia begitu kaget dengan keadaan itu, Putri susah bernapas, napasnya terengah-engah, dan muka mulai membiru. Dan, tidak lama kemudian, Putri pun menghembuskan napas terakhirnya. Eko di saat itu, tanpa penyesalan sama sekali, melihat Putri sudah tidak bernyawa. Pada saat itu dia tidak langsung mengurusi jasad Putri, bahkan dia menunggu hingga pagi hari. Di pagi harinya, setelah Eko ini bangun dari tidurnya, dia membeli bubuk kopi, lalu menaburkan bubuk kopi itu di tubuh Putri. Kemudian, dia juga menyalakan AC di apartemen tersebut. Pada hari yang sama, Eko menuliskan surat pengunduran diri dari tempat kerja Putri dengan menggunakan akun email milik Putri. Setelah melakukan hal semua itu, Eko melanjutkan aksinya, yaitu menguras semua harta Putri, termasuk akses rekening tabungan, apartemen, dan harta lainnya. Di sisi lain, pihak keluarga dari Putri mulai kebingungan dan khawatir dikarenakan Putri tidak ada kabar selama 1 minggu lamanya. Lalu keluarganya yang khawatir kemudian mencoba untuk menghubungi rekan kerja Putri dan juga menghubungi pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun segera bertindak dan pencarian berlangsung sangat lama. Namun sayangnya, tidak menghasilkan apapun. Di sisi lain, Eko yang mulai takut akan perbuatannya terbongkar karena keluarga Putri semakin hari semakin gencar mencari keberadaan Putri. Kemudian, dia memutuskan untuk datang lagi ke apartemen tersebut tepat di bulan Agustus tahun 2019. Sesampainya di sana, kondisi Putri sangat memprihatinkan sobat. Eko pun kebingungan. Di saat itu, ia berpikir keras bagaimana aksinya ini tidak ketahuan orang. Lalu, tidak lama kemudian, Eko melihat box yang ada di gudang apartemen. Sobat, dari sinilah Eko mempunyai ide gila, yaitu memisahkan tubuh Putri, bagian demi bagian. Eko pun segera memisahkan badan Putri menggunakan sebuah gergaji. Setelah proses tersebut selesai, lalu Eko membawa jasad Putri ke kontrakannya yang ada di Tambun Selatan, Bekasi. Eko menyimpan jasad Putri di kontrakannya itu selama 3 tahun lamanya. Entah mengapa Eko ini tidak membuang atau mengubur jasad Putri. Yang jelas ia menyimpan jasad Putri di kontrakannya selama 3 tahun. Singkat cerita, pada bulan Desember tahun 2022, Eko bertengkar hebat dengan sang istri. Tidak diketahui di saat itu entah masalah apa. Yang jelas, mereka bertengkar di rumahnya, lalu Eko pergi dan menghilang tanpa kabar selama berhari-hari. Lalu istrinya yang khawatir terhadap Eko, tiba-tiba dia memutuskan untuk melapor ke pihak kepolisian dan mengatakan bahwa suaminya hilang. Polisi pun segera bertindak, lalu polisi ke kontrakannya Eko yang ada di Tambun. Sesampainya di sana, polisi tidak menemukan Eko. Setelah beberapa lama menunggu, pada akhirnya pihak kepolisian pun membuka paksa kontrakan Eko. Setelah mendobrak, polisi tidak menemukan apa-apa, tetapi mereka malah menemukan 2 buah kontainer. Karena merasa curiga pada kontainer itu, kemudian polisi mencoba membuka dan ketika dibuka,
Pihak kepolisian sangatlah kaget. Melihat isi kontainer tersebut, mereka menemukan potongan tubuh yang sudah membusuk dan bahkan sudah mencair. Tidak lama kemudian Eko dipanggil pihak kepolisian untuk menjalankan pemeriksaan. Pada akhirnya, Eko ditetapkan sebagai tersangka. Atas kejahatannya itu, Eko dikenakan pasal 340, pasal 338, dan pasal 339, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang menjatuhkan hukuman terhadap Eko dengan penjara seumur hidup. Sobat, inilah cerita hari ini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Baik sobat, sampai di sini kisah nyata hari ini. Bagikan cerita ini ke keluarga kalian, agar mereka tahu juga bahwa kisah ini ada di kehidupan kita.